Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktamu abadal abidin wa dahrad dairin amin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin. Assalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan lagi kata Sulaiman rahimahullah, iya kan? Iyalah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubahil malaikata biman qalla ta'amuhu fid dunya fayaqulu unzuru ila abdi ibtalaituhu bit ta'ami wasyarabi fid dunya fatarakahuma min ajli ishhadu ya malaikati ma min akalatin yakurukuha illa abdaltuhu biha darajatin minal jannah. Artinya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan akan malaikat dengan kemegahan orang yang mengurangkan makan dan minum di dalam dunia itu dengan firman-Nya bagi malaikat itu, lihat oleh kamu kepada hamba-Ku padahal Aku beri bala akan dia dengan makanan dan minuman di dalam dunia, maka meninggalkan ia akan keduanya karena Aku naik saksilah kamu atasku hai malaikatku. Tiada meninggalkan ia satu makanan melainkan Aku gantikan akan dia dengan sebab ia meninggalkan akan makanannya itu akan beberapa derajat di dalam surga. Penjelasannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan keutamaan orang yang lapar atau orang yang meninggalkan kenyang. Rasulullah mengatakan, innallaha yubahi malaika, sungguhnya Allah berbangga-bangga dengan malaikat. Bahasa kita ya bagaklah, berbangga-bangga lawan malaikat. Apa yang Allah banggakan yaitu biman qalla ta'amuhu fid dunya, orang yang mengurangkan makan dan minum di dalam dunia itu, dengan firman-Nya unzuru
ila abdi ibtalaituhu bitta'ami wasyarabi fid dunya fatarakahuma min ajli. Ta Allah, lihat oleh kamu kepada hambaku, padahal aku beri bala akan dia dengan makanan dan minumannya di dalam dunia, maka meninggalkan dia akan keduanya karena aku. Ujar Allah lawan para malaikat sebagai kebanggaan, wahai para malaikatku, coba lihat tuh hamba-hambaku, sekalipun dia aku beri nikmat makanan dan minuman di dalam dunia, baik dia mempunyai kelebihan makanan ataupun makanan yang cukup, cuma yang pastinya Allah sudah menyediakan makanan dan minuman yang cukup di dalam dunia. Namun ingat, makanan dan minuman serta yang lain-lainnya itu bagian daripada ujian Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kalian kami uji di dalam kehidupan dunia ini. Apa ujiannya? Ujiannya minal khauf, ada rasa takutan. Itu bagian ujian Allah. Takutan apa? Takutan akan nasib hidup. Orang kadang-kadang takutan berisi anak umpama 5, lalu ada rasa takutan bagaimana nasib kehidupan mereka. Takutan itu bagian daripada ujian Allah. Apakah inya bisa melewati rasa takut itu atau tidak? Kadang-kadang manusia itu hanya berlebihan rasa takutan itu. Padahal Allah sudah menjamin, dan Allah itu tidak bodoh. Allah itu maha sempurna dalam mengatur, tidak pernah kekurangan dalam mengatur. Tuhan tidak pernah salah. Begitu manusia diciptakan Allah dalam kehidupan dunia ini, semuanya sudah diatur Tuhan. Ini si fulan kada betah kelaparan, karena sudah rezekinya sudah diatur Allah. Namun yang namanya manusia ada rasa takutan, khawatir, berpikir nanggaya apa kaina anakku. Kita kalau kita raja, apakah inya hidup kena senang, nyaman atau kada, atau kayak apa kena hidupnya. Itu bagian daripada rasa takutan ujian Allah. Apakah inya bisa melewati itu atau tidak? Kadang orang tuanya ketakutan, tapi justru anaknya sendiri yang takutan. Kayak apa nasib hidup? Karena rata-rata manusia ini selalu takutan dengan yang akan datang, dan inya selalu berpikir manusia ini membawa perasaan dan hawa nafsunya, sehingga rasa ketakutan itu ada.
Padahal sekali lagi itu bagian daripada ujian Allah, yang rasa takutan itu adalah harus dilewati. Kemudian kata Allah, manusia kami uji juga dengan wa naqsim minal amwali, kekurangan harta. Walaupun orang itu dijamin Allah rezekinya, namun kadang-kadang ada yang rezekinya pas-pasan, ada yang rezekinya berlebihan menurut ukuran dia. Dalam ukuran Allah, rezeki itu bagi seseorang adalah cukup. Allah tidak pernah menzalim seorang hamba. Begitu Allah menjadikan dia, mestinya dia modal umur 60 tahun sudah cukup. Allah ulahkan sekian miliar, tapi kadang-kadang kita merasa itu hanya pas-pasan, bahkan kurang. Merasa kurang atau merasa pas-pasan, itu pun bagian daripada ujian Allah. Bagian daripada ujian Allah. Apakah dalam hal makanan, dalam hal minuman, kita ini merasa cukup atau merasa kurang? Kadang Allah memberi sudah cukup, namun kita merasa itu masih kurang. Lalu ada orang diberi oleh Allah Ta'ala kelebihan makanan. Lebihan makanan, baras lebihan, iwak lebihan, duit lebihan, tapi ternyata dia tinggalkan makanan dan minuman itu. Kenapa dia tinggalkan makanan dan minuman itu? Satu, karena dia puasa. Dia puasa. Maka kata Allah, dia meninggalkan makanan dan minuman itu karena aku, bukan karena kadada makanan. Atau orang bisa juga ada makanannya, namun ia memakan hanya sekadarnya, tidak berlebih-lebihan atau di bawah makanan standar, karena dia tidak ingin berlebih-lebihan dalam makanan. Dia meninggalkan itu karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Kita ambil contoh Imam Syafi'i. Atau Imam Syafi'i taraktu syab'a munzu 16 sanatan. Ma syab'tu munzu 16 sanatan. Imam Syafi'i 16 tahun aku kada pernah makan ini kenyang. 16 tahun. 16 tahun aku kada pernah makan ini kenyang. Kenapa? Imam Syafi'i makan 16 tahun kada pernah merasakan makan itu kenyang. Boleh jadi karena dua hal. Satu, karena memang keadaannya memang mengharuskan beliau yang mestinya sehari makan 3 kali, beliau cukup 2 kali. 2 kali itu pun kada kenyang. 2 kali itu kada kenyang. Dulu zaman kami belajaran lawan almarhum Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani di Keratun, beliau cerita kurang lebih 7 tahun beliau jangankan makan kenyang, jumlah makannya pun kurang. Kenapa? Hanya sehari sebungkus nasi dibagi 4. Sebungkus nasi
dibagi 4, itu sehari sekali makan. Itu kurang lebih 7 tahun. Kurang lebih 7 tahun. Kenapa pian membayangkan nasi bungkus dibagi 4? Kenapa dibagi 4? Abah Mama Sidin, kemudian beliau, kemudian ada dengan Sidin Hajah Rahmah. Bagi 4. Bagi 4. Kayak apa nasi bungkus dibagi 4? Nasi bungkus dibagi 4. Dan itu selama 7 tahun. Bukan sekali 2 kali, kada 7 tahun. Jangankan kenyang, cukup aja kada. Berapa? 7 tahun. Imam Syafi'i 16 tahun. Imam Syafi'i 16 tahun. Jadi kalau kita membayangkan kehidupan kita, jauh kita ini lebih nyaman daripada kehidupan Imam Syafi'i, jauh lebih nyaman daripada kehidupan almarhum guru di saat beliau mengalami kesusahan begitu panjang. Kita makan cukup 3 kali sehari, cuma barasnya aja nang kurang nyaman, kemudian iwaknya aja nang kurang nyaman, itu pun mengeluh. Yang hebatnya lagi, almarhum guru walau itu sebungkus bagi 4 sehari sekali aja makan, selama 7 tahun orang sebelah rumah, jangankan orang jauh, orang sebelah rumah, apalagi keluarga jauh, kededenang tahunya, hanya mereka berempat yang tahu. Amarina kah, dang sanak kah, sepupu kah, tetangga kah, kededenang tahunya. Artinya apa? Artinya mereka tidak pernah bercerita kesusahan hidup kepada orang lain. Mereka tidak pernah berhutang, karena mun berhutang ketahuan. Kada pernah berhutang. Yang penting makan cukup. 7 tahun. Imam Syafi'i 16 tahun. Imam Syafi'i 16 tahun. Kenapa Imam Syafi'i kayak itu? Boleh jadi 2. Yang pertama karena memang keadaan Imam Syafi'i. Kenapa? Imam Syafi'i itu yatim. Lagi halus. Imam Syafi'i dilahirkan di Gusah, Palestina. Umur 2 tahun, kurang lebih 2 tahun, dibawa oleh Mama Sidin ke Makkah. Sudah yatim. Namun Mama Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kadada rasa kecil hati, kadada rasa takutan, tapi hidup dijalani apa adanya. Imam Syafi'i ngaji dengan segala keterbatasan sampai 16 tahun kada pernah rasa kenyang. Dengan segala keterbatasan, Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran. Yatim. Umur 7 tahun hafal Quran. Terus ngaji. Umur 10 tahun hafal kitab nang kandal. Kayak ini mungkin kandalnya karangan Imam Malik yang bernama Kitab Muwatta. Umur 15 tahun. Umur 10. Umur 15 tahun sudah alim. Alimnya melebihi orang-orang yang lewat. Kenapa? Oleh guru Imam Syafi'i, umur 15 tahun beliau dipersilahkan oleh gurunya mengajar dan berfatwa. Umur 15 tahun. Masih susah.
Terus kayak apa sih dinukar kitab, kayak apa nukar apa buku dan sebagainya. Saking susahnya Imam Syafi'i, Sidin mencatat pengajian itu hanya di lembaran-lembaran daun pelapah kurma. Kadang di tulang belulang unta. Tulang itu kan kawa ditulis itu. Timbah. Daun kawa ditulis itu disimpan, tapi hafal. Dulu ada cerita orang kesusahan ngaji, ya anggap gambarannya kayak Imam Syafi'i, kesusahan. Tapi saking hebatnya, karena kesusahan beliau hafal. Jadi nang daun-daun ini kada apa juga. Suatu hari maling masuk ke rumah, dicuntan kada apa nih dicuntan. Kompor sekalipun kada, piring agan makan kada dicuntan. Ada cuman daun, berarti ilmu cuntannya sudah cuntan ilmu aja. Daun dibungkus, tulang dibungkus, diangkut. Tapi apa? Malingnya pintar juga. Tinggal tulisan. Malingnya tinggal tulisan. Ilmumu aku cuntan. Aku curi ilmumu. Kenapa? Karena ilmu itu yang sebenarnya al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu yang sebenarnya itu ada di dalam dada, bukan ada di dalam tulisan. Begitu siang, nah ya ilmu ku dicuntan maling. Kenapa? Daun habis. Tapi alhamdulillah semuanya kada apa-apa karena sudah ada di dalam dada. Karena orang sukses itu biasanya adalah orang susah, bukan orang sugih. Orang susah itulah yang biasanya sukses kalau dia memang susah, tegar, berani. Itulah orang sukses. Kalau susah, mengeluh, susahnya pengecut, kadawani, ya sudah. Ini adalah orang yang gagal. Orang yang gagal itu adalah orang yang selalu mengeluh, orang yang tidak berani dalam mengambil sebuah tindakan. Lalu Imam Syafi'i ini kada makan kada pernah kenyang 16 tahun. 16 tahun. Kenapa? Ya mungkin karena keadaan. Karena keadaan. Yang kedua, kalau tuh memang ada kada karena keadaan, oh berarti Sidin kada artinya makanannya ada, cuma kada kenyang. Ini sebuah gambaran Imam Syafi'i kada hendak kenyang. Makanannya ada, tapi kada hendak kenyang. Beliau tinggalkan kenyang itu. Karena apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i? Kasratul akli, karena ujar Sidin, kenyang itu yuksil qalba. Orang bisa membuat hatinya keras. Ya, bahasa kita pengarasan. Susah. Susah diberi pandangan, susah diberi penjelasan, susah diberi nasihat dan sebagainya. Nang maju ampunnya aja. Ini yuksil qalba, menggambarkan keras hati. Keras hati itu ya kada bagus lah. Jelas kada bagus. Kemudian berikut orang yang banyak makan itu, orang yang kenyang itu yuzilul fatanah, menghilangkan kecerdasan. Menghilangkan kecerdasan. Orang yang banyak makan itu kada mau cerdas otaknya. Kada mau. Ya bahasa kita membungul lah. Ya hati orang banyak makan itu membungul, kada mau pintar. Dan seterusnya. Nah berarti Imam Syafi'i beliau dalam keadaan sengaja kada kenyang.
meninggalkan makanan karena Allah, karena melawan hawa nafsu, karena nafsu kita ini ketujuh makanan nang nyaman, nafsu kita ini ketujuh minuman nang nyaman. Lalu ujar Allah, hamba ini mau meninggalkan makan dan minum karena aku, padahal ini ada aja. Lihat ya, ujar Allah, hai malaikatku, coba lihat hebatnya hamba. Padahalnya makanan nyaman-nyaman ada aja, tapi inya mau meninggalkan makanan itu hanya karena aku. Arti karena aku itu bisa karena puasa, bisa karena dia menjaga untuk supaya rajin beribadah. Kenapa? Karena orang kenyang itu pengarasan hati, orang kenyang itu menggelapkan hati, orang kenyang itu yuzilul fatanah, menghilangkan kecerdasan, orang banyak makan kenyang itu adalah yuskilul badan anil ibadah, memberatkan tubuhnya daripada beribadah. Bahasa kita ngalih-ngalih. Makanya dalam sebuah kitab, kita ini diri kita, coba kita pahamilah, ini diri kita. Ternyata diri kita ini banyak dipengaruhi, jiwa kita, pikiran kita ini banyak dipengaruhi oleh makanan, banyak dipengaruhi oleh lingkungan atau pergaulan. Coba kita lihat dulu. Aku, ujar Imam Syafi'i, aku nih, bila berduduk lawan orang, ini betatai lawan orang-orang, berduduk betatai lawan orang. Yang orang dihiga ini orangnya selalu lalai lawan Allah, maka awakku nisin barat sebelah orang nang dihiga duduk nih barat aku sebelah ringan. Jakanya orang sebelah lagi ini orang lalai lawan Allah, hatinya keras, aku barat pulang sini. Nah maksudnya apa? Maksudnya ngatakan kita, apa nang kita makan, apa nang siapa yang ada di samping kita, siapa nang kita gauli, itu adalah akan berpengaruh lawan pikiran, hati dan awak kita. Lalu ujar Imam Al-Ghazali, bila orang, ini orang rajin karena barat awak nih, biasanya kada nyaman kalau ibadah tuh karena barat bang. Nah orang bila kita tuh beribadah biasa dong, nang normal, nang rajin pina nyaman beribadah. Sekarang hari ini kada nyaman. Ada apa yuk? Setiap sesuatu mengatakan, setiap sesuatu itu pasti ada sebab. Kadang-kadang ada sebab. Apapun pasti ada sebab. Paling-paling kita nemu pada kada apa-apa. Padahal sesuatu itu pasti ada sebabnya. Tapi kita hanya yang menyimpan sebab itu. Orang kita nih biasa nyaman beribadah. Kenapa timbul kada nyaman? Ada sebabnya. Kemudian orang nang rajin malam bangun aja beribadah. Kenapa sekarang kulir beribadah? Pasti ada sebabnya. Apa sebabnya? Kita lihat. Nang dilihat itu adalah apa yang masuk ke dalam perut kita, apa yang keluar dari mulut kita, apa yang ada di samping kita. Lihat makanan kita.
apakah makanan kita halal atau haram? Halalkah? Kadang-kadang. Jangan-jangan aku hari ini sembahyang maghrib kada nikmat, kada lezat, kada seperti biasanya, ada apa? Padahal aku awak biasa aja, kada ada kegiatan apa-apa. Kontrol makanan. Kontrol makanan. Kenapa? Karena makanan ini akan mempengaruhi kepada hati, pikiran, dan tubuh kita. Bahkan tempat ulun mengisah. Dan ini silahkan pian buktiakan. Tapi ulun kada nunjuk tempatnya. Ulun ngisah. Ulun pernah sembahyang di satu masjid. Dan akhirnya ulun taucap lawan pengurus masjid. Dulu mungkin puluhan tahun lewat. Ulun bocap lawan pengurus masjid, tolong ulun masjid ini nang kaya apapun jangan dirubah. Ada apa guru? Hanya orang yang mengerti, hanya orang yang merasa betapa masjid ini hebatnya. Pahaminya. Ulun berkisah guru. Ini pian berucap ini bukan orang yang pertama, tetapi Tuan Guru Sipulan arwah sudah Tuan Guru besar. Kalau ulun sambat mungkin pian tahu almarhum Tuan Guru Rafi'i jatuh tuha banget. Kalau tuh dang sanak Tuan Guru Haji As'ad, Tuan Guru Sipulan guru Tuan Guru nang tuha. Mereka selalu berpesan masjid jangan dirubah. Terus kalau hendak merubah higanya menambah boleh, hatapnya jadi ganti itu wajar, tapi di dalam jangan. Alhamdulillah sampai sekarang masjid itu kada berubah. Kenapa? Kalau orang mengerti bila sembahyang di masjid itu akan nikmat. Kenapa? Ada rahasia. Pian silahkan gambarakan aja. Ini masjid nang dibangun dengan harta nang benar dan sebagainya, sembahyang pian nyaman. Dengan hati nang sama, keadaan nang sama, bahkan masjidnya lebih mewah, pakai AC dan sebagainya. Allahu Akbar, kada ada lezat. Ada apa? Maka sama aja. Aku pikiranku kada ada bermasalah, anuku kada bermasalah, tapi begitu sembahyang di sini, kenapa kada nyaman? Pindah sembahyang isya ke langgar sebelah atau ke masjid nang tadi nyaman banget. Subuh ke situ Pak, gelisah pulang, kenapa kada nyaman? Oh, ini bukan masalah diriku, ini adalah masalah tempat. Ini masalah tempat. Berarti tempat ini bermasalah. Bermasalah apanya? Bermasalah halal, haram, dan syubhatnya. Itu biar hanya tempat. Tempat itu mempengaruhi kenyamanan, kelezatan, kenikmatan kita dalam beribadah. Dan pian coba akan aja rasain. Mennya bisa. Oh, masjid sini kayak ini rasanya. Masjid sini oke ini rasanya. Oh, masjid sini oke ini rasanya. Orang akan tahu. Nah, maksud ulun itu adalah tempat. Sekarang ini masuk ke dalam awak kita. Pasti mempengaruhi. Kadada aku alhamdulillah makanan yang biasa aja, kadada nang haram-haram, jangankan haram sobat aja kada, ya alhamdulillah. Kenapa aku jadi kayak ini kolir beribadah? Kenapa aku jadi kayak ini kada lezat? Kontrol apa nang keluar di muntung kita. Apa yang keluar di muntung kita. Kenapa? Apakah kita menghina orang?
Apakah kita mencela orang? Apakah kita menguyai orang? Kalau kita menguyai orang, jamin ibadah kita akan lezat. Ada ajar tadi ke warung menyembati orang nih, tuh. Itu nang maulah penyebab kita kada lezat beribadah. Kada jar aku alhamdulillah kada ba pandir napa kontrol hati kita. Apakah hati kita bermasalah atau kada? Oh bermasalah. Baik. Oh kada kontrol siapa yang ada di higa kita. Kenapa? Bebekas. Ujar Imam Syafi'i, aku berduduk di higa orang nang lupa lawan Allah, rasanya awakku ni rasa berat sebelah. Dan gitu sekali. Oma, mun laki bangkir pada sembahyang lalu na iya, makanya gitu. Amun bini bang gini, iya makanya gitu. Nah, lalu ini ada makanan. Wah, aku halal aja. Aku kada apa-apa kalau kekanyangan tadi makan. Ya aja kanyang banget hari ini makan, timbul isa kada nyaman. Kenapa mati kada nyaman? Mengantuk. Iya kada? Itu. Bahwa makan kenyang itu pun ternyata mempengaruhi dengan semangat ibadah kita, mempengaruhi dalam kelezatan beribadah kita. Nah, lalu orang ini udah enggak itu kukurangi jam makan. Kebetulan awak kalau makan juga pas saja pang anak diet juga nih. Dah dikurangi makan. Kurang kada kanyang dimaksud di sini. Jangan kanyang aja, bukan berarti aku bacaan kurus karing kada. Biasa aja. Jangan berlebihan kanyang. Kita ini kan kadang-kadang gitu. Begitu tetamu ya Allah. Kada kawa pian membayangkan mun orang dasar hobi ini gangan nangka belamak pakai talang, kemudian sambal acannya 5 kuit. Ayo siapa nang kada ya Allah. Kita kadang-kadang lagi penyakit mah gen kadang-kadang lagi. Aku jar lawas kada makan kanyaman, ini tempulu nyaman urusan mah kaina dulu. Lalu makan ebemat pada makan nangka belemak sambal acannya ya Allah 5 kuit. Iya kada? Puas kada? Puas. Satu mat puas. Isuk tebantai. La marhaban bin ni'mati ja'a bid-darar. Tidak selamat datang, tidak ada yang namanya nikmat kalau sesudahnya membawa sengsara. Buat apa nyaman menimbahnya terdampar? Tapi nangaran manusia. Akhirnya apa? Akhirnya beribadah ngalih, kan kada haram kada apa ada, cuma kekenyangan. Kanyang di pang dah, nyaman di pang, umajar aku biar mati hai bini, jangan naik. Dikira lalu ujar Allah Ta'ala, hai malaikatku, coba lihat hambaku. Inya ada aja apa meninggalkan kanyang, hakun kada kanyang, tapi demi aku, demi beribadah lancar, demi beribadah nyaman, inya kurangi makan, kada terlalu kanyang. Itu padahal boleh aja. Ujar Allah, hai malaikatku, ya poyet, hambaku hebat kalau. Nah, wahai malaikatku, saksikan oleh kalian. Saksikan oleh kalian bahwa satu kali dia meninggalkan makanan itu, aku gantikan dengan
beberapa derajat di dalam surga. Ku ganti ujar Allah Ta'ala, setiap kali inya, berapa kali inya meninggalkan kanyang makanan, tapi karena aku ganti lawan derajat di surga, kenikmatan ketinggian di dalam surga. Habis. Kemudian kata Imam Sulaiman Ad-Darani rahimahullah. Imam Sulaiman Ad-Darani ini seorang ulama sufi, seorang wali Allah Ta'ala, tapi kasihan jadi mahijah ya, kasihan. Kenapa? Karena kada kawin. Banyak ulama-ulama bahari mengutamakan ilmu daripada kawin. Banyak, termasuk Sulaiman ini. Sulaiman ini alim wali, tapi kada bisa bini. Kasihan ya kalau kada bisa bini itu. Maksud dulu apa? Orang bahari saking mengutamakan ilmu ibadah sampai kada mikir kawin. Sampai kada mikir kawin. Makanya di Martapura Guru Saman Mulia memerintah almarhum guru, sebelum disambat orang Guru Saman Mulia, dulu kami menyambat Guru Saman Bujang. Kenapa? Karena Sidin kawin umur 70 tahun. Sidin kada pun kawin. Umur 70 tahun ya kawin. Ujar Sulaiman Ad-Darani, la an atruku luqmatan min isya'i ahabba ilayya min qiyami lailatin ila subhi. Bahwa aku meninggalkan satu suapan daripada makananku pada petang itu terlebih kasih kepadaku daripada aku beribadah semalaman hingga waktu subuh. Apa maksudnya yo? Aku Jasidin kada makan sore atau kada makan imbah maghrib, itu aku lebih bagus kada makan itu daripada aku makan kemudian beribadah semalaman sampai subuh. Kenapa garang? Karena dalam rasa Imam Sulaiman Ad-Darani, bila Sidin makan malam, Sidin bangun beribadah itu kada nyaman beribadah. Itu maksudnya. Lamun beribadah ni kada nyaman, napa? Bahasa kita dulu, sama makan kada nyaman, sama bebini kada nyaman, napa artinya? Lebih baik aku Jasidin, lebih baik aku Sidin, biar aku kada makan. Biar aku kada makan. Seandainya hanya beribadah isya aja, aku kada apa-apa. Daripada aku makan, beribadah juga malam, tapi ibadahnya kada nikmat juga, kada ada rasa kelezatan dan kenikmatannya, kada ada apa. Lebih bagus aku kada makan, tetapi aku sembahyang isya lezat. Tuh gambaran aja. Kenapa? Makanya sini kada makan. Aku akan kada makan sin malam. Seandainya kada beribadah juga biar hasil. Daripada aku makan juga. Nang makan itu dampaknya maulah ibadah malam ini kada lezat, sia-sia itu sih. Hidup ini beribadah kada sama aja, makan kada lezat, orang kawin kada nikmat, apalah artinya? Apalah artinya? Nah, lalu itu ibarat Sidin. Padahal Imam Sulaiman Ad-Darani artinya Sidin sore kada makan lalu beribadah malam nyaman. Biar sin aku kada makan. Tapi kena ibarat bangun malam nyaman kena beribadah lezat. Biar satu mata beribadah asal lezat. Bahasa orang ini biar makan sedikit tapi sin nyamanan. Dari makan setoong rasanya kada ada. Iya kan?
Ini pahamannya makan itu mempengaruhi dengan ibadah kita. Maka serujuk. Coba biar. Ternyata teori kesehatan makan itu bagus sore, makan kena malam gak usah makan lagi. Paling lambat yang bagus makan malam tuh imbah maghrib. Kini bisa ada sama makan lagi. Kenapa? Karena kalau kita makan sore sebelum jam 6 atau pas rahatan kayak orang puasa, kena guring jam 10 atau jam 11 perut kita tuh kosong bujur sudah. Maka guringnya nyaman, awak nyaman, bangun nyaman. Coba pian makannya jam 10 atau setengah 10, kemudian guring setengah 11 guring. Setengah 11 guring, bangun kulir. Bangun ya kulir. Kenapa? Pengaruh makan. Dipaksa bangun. Paksa bangun. Begitu sembahyang nyamanlah kadang. Biar aku aja asa sembahyang nyaman gak ada nyaman, ya itulah kita selalu kalimatnya kayak itu. Biar aja nyaman gak ada nyaman, namanya aku sembahyang. Iya sama aja kita makan nyaman kada, makan wadai nyaman kada kan, mungkin makan wadai balaki babini ngapa kan, mending balaki kada mau kayak itu. Hidup ini seorang aulia Allah melajari kita. Ini kita pegang. Hidup ini minta lawan Allah kenikmatan hidup. Nang kaya apakah? Nang penting hidup ini nikmat. Sugih kah, kada kah, apakah? Nang penting nikmat. Bahasa kita, ya Allah beri aku kenikmatan hidup dunia dan akhirat. Buat apa hidup di dunia kada nikmat, di akhirat kada nikmat? Orang banyak harta nikmat belum tentu. Orang kada banyak harta kada nikmat belum tentu. Yang penting nikmat. Beri kenikmatan hidup. Biar beribadah sedikit tapi nikmat. Biar makan sedikit tapi nikmat. Biar ini dan itu tapi nikmat. Kenikmatan hidup ini yang penting. Bukan kemewahan hidup, bukan minta ujar aulia ini, mintalah lawan Allah kenikmatan hidup di dunia dan di akhirat. Biar hidup ini nikmat. Nikmat terserah, yang namanya hidup ini harus nikmat. Nikmat pikiran nyaman, nikmat. Hati nyaman, nikmat. Makanan nyaman, sebrutan nikmat. Kenikmatan hidup. Nah, maka nikmat itu nang kita cari. Beribadah ada rasa nikmatnya malah bahasa orang bahagia mengganali lubang boret aja karena ada rasa nikmat juga. Telah tuh bahasa sebenarnya memang kayak itu. Kita harus berusaha apapun nikmat, ini nikmat, sehingga kita tenggelam di dalam nikmat Allah. Seberataan kita ini diliputi oleh nikmat Allah. Habis, kemudian bermula kecelaan kenyang itu ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab. Gitu aja. Silakan ada pertanyaan di luar masalah, boleh. Ada pertanyaan? Sebelah kanan ada. Di muka belakang ada. Adakah sebelah kanan? Di luar masalah boleh.
Bila kada kau ucap ditulis boleh. Apa? Sah lawan nyaman itu berbeda. Orang begitu sah bila kada nyaman berarti kada sah kada. Sah aja. Kada sah nyaman itu sesuatu yang berbeda dengan sah. Orang sah dulu, orang ini sembahyang apabila mencukupi syarat dan rukunnya sah sudah. Masalah nyaman kadanya itu hal yang lain. Nah, namun kita harus berpikir sembahyang ini bukan hanya sekedar sah sama pian kawin, bukan hanya sekedar sah suami istri, tapi yang dicari itu kenyamanan, kenikmatan dalam suami istri. Kita sembahyang sah, iya sah, tapi yang ingat disah aja kak. Kita harus mencari kenikmatan dan kelezatan dalam sembahyang nang sah itu. Kayak apa jar? Iya makanya tadi jaga makanan, jaga pikiran, jaga hati, jaga pergaulan, kemudian ilmunya disempurnakan. Lagi elun kuncinya sebuting aja. Setelah makanan, pergaulan, kemudian ucapan, kunci kenikmatan ibadah itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Selama kita kada mengenal Allah, jangan harap ibadah kita itu nikmat. Nih gitu aja kuncinya. Nah kayak apa aja? Ya makanya kita terus ngaji. Mengenal Allah sampai kepada tatanan hakul yakin, minimal ainul yakin, sampai kepada itu. Bila kada sampai ke sana, kita kada akan pernah merasakan kelezatan itu. Orang yang sudah sampai nyembah kita Pak sudah ada cukup, cuman nikmatnya berbeda. Kita berarti kita kada kawan nyaman kawa. Kenapa? Gambarannya kan ke ini. Orang memakan, kita wadainya mana aja nah. Apa? Kenapa wadainya mana? Pecah diilat tuh kenapa? Hah? Hula ini nyaman. Si Pulan maulah nyaman, tapi nyamannya beda. Nyamannya nang lengkap ini kayak ini nyamannya jujur, cuma kada senyaman ini. Paham ya? Kita nang belum sempurna pengenalan kita lawan Allah, maulah nyaman beribadah mau selama pikiran kita nyaman, hati kita nyaman, makanan kita halal, tempatnya halal, pergaulan kita muntung kita apa, insya Allah nyaman aja. Cuma kada senyaman, gitu dah. Kada senyaman orang nang gay menang ini. Berarti napa? Tingkatkan kenyamanan lagi. Oh ini sudah nyaman, aku hendak nyaman lagi. Naik ini, aku hendak nyaman lagi. Oh, tambahi bumbunya. Aku hendak nyaman lagi, tambahi hintalunya. Iya kada? Oh hendak nyaman lagi. Oh tambahi lagi hintalunya, tambahi ininya. Supaya napa? Supaya bujur-bujur lezat. Kita kalau nah silahkan ada lagi yang ditapon. Ada. Yuk. Kita gambarkan. Pian mun selamat aja, pian lah mulai bandara atau mulai Banjar ke rumah, sampai ke rumah awak kada beluka-luka,
Awak kada beluka-luka kada, kemudian tapi uyuh. Beranjah kada, selamatlah. Selamatlah. Selamat. Cuma awak keripu. Selamat Allah, selamat tapi awak keripu. Berarti apa? Selamat tapi tidak nikmat. Kalau orang nikmat, kada mau kada selamat. Karena mun kada selamat, kada nikmat. Berarti nikmat. Kalau orang nikmat itu semuanya sudah cukup. Ia selamat, ia nikmat. Mendengarnya, mun kita datang ke rumah beluka-luka dan sebagainya, kada nikmat marahnya. Mana kada selamat, mana kada nikmat. Cukup kalau kita mau memahami lebih jauh. Kalau kenikmatan itu sudah segalanya sudah. Mana apa nang kau pinta aja? Itu sarai hendak minta selamat tambah nikmat, hendak minta nikmat aja. Itu sarai karena kita ini macam-macamnya diberi undang, diberi hendak itik. Bahasa orang ini diberi hati hendak jantung, diberi jantung hendak ini, sarabaan hendak tuh kan kita. Nah kitanya aja melihat bahasanya orang bahari itu kadang-kadang makanya berdoa kada panjang sebuting aja tapi pas. Ada orang bahari itu berdoa betingnya nah Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'udzubika min syarri ma sa'azaka minhu abduka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ulun minta napa nang diminta oleh Nabi Muhammad. Ulun minta kebaikan apa yang diminta oleh Nabi Muhammad. Ulun berlindung dari kejahatan napa nang Nabi itu berlindung. Nah itu kan simple gitu. Intinya hidup kita ini bahasanya tuh jangan terlalu repot, jangan terlalu ini aja nah maksudnya napa garang. Kan gitu. Kita ini kadang-kadang bertele-tele kada jelas. Ada jelas maksudnya apa? Nah aku maksud hidupnya supaya nyaman aja ini. Nah minta itu aja. Kenikmatan hidup. Hagan anak manajer. Mun anak nakal ada nikmat ngarannya. Nah berarti anak nyaman. Nenek nikmat kenikmatan hidup Jepang ngarannya. Jadi maksud ulun tuh simple ngarannya. Mau kada disambati kayak itu rasa kada puas namun kayak itu sambatiha. Sambatiha. Habis silakan ada lagi. Ada. Akikah bolehlah berapa kali? Di dalam kitab akikah itu hanya menebus sandaan cukup satu kali. Kalau korban boleh berkali-kali. Sini. Lepas ya. Lepas. Nah, akikah sekali aja, kalau korban boleh berkali-kali. Silakan. Ada lagi? Ada di belakang. Ada. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال نعوذ بالله من هذه نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.